Pak Ivan, Nggih, pripun kabare? alhamdulillah sehat. Nggih. Jadi tujuan kita bertemu hari ini kan untuk mendiskusikan observasi yang akan kita laksanakan besok. Nggih. Ini kan menurut informasi panjenengan, besok panjenengan kan mengadakan coaching dengan Bu Clara, nggih. Jadi supaya kita ini memiliki pemahaman yang jelas, fokusnya kita juga sama nanti bagaimana, terus bagaimana kita nanti juga bekerja sama dalam pengembangan kompetensi panjenengan, kan ngoten. Baik Pak Ivan, besok itu kan saya berperan sebagai supervisor panjenengan untuk melihat proses coaching jenengan nanti dengan Bu Clara. Terus terkait hal tersebut, saya ingin menyampaikan beberapa hal ke panjenengan tentang rubrik penilaian saya nanti ke jenengan. Jadi diharapkan nanti ketika panjenengan menjadi seorang coach, jenengan memiliki prinsip-prinsip seorang coach yang baik itu yang bagaimana, kan gitu. Jadi salah satunya itu ada kemitraan, ada proses kreatif, berikutnya juga memaksimalkan kompetensi. Nah ini kompetensi inti coaching, dalam kegiatan coaching ini kan ada beberapa hal juga. Salah satunya itu ada kehadiran penuh, berikutnya juga mendengarkan aktif. Jadi bagaimana jenengan nanti mendengarkan seorang coachee itu juga nanti akan diperhatikan. Berikutnya ketika panjenengan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ngaten. Saya juga berharap nanti ketika panjenengan melakukan coaching dengan Bu Clara itu akan sesuai dengan alur tirta. Nah, alur tirta ini terdiri dari tujuan, identifikasi, ada rencana juga, dan juga tanggung jawab, dan juga yang terakhir itu ada teknik rasa. Baik, oke, Pak Ivan ngeten, bisa mungkin diceritakan sedikit pada saya tentang kompetensi apa yang nanti panjenengan akan kembangkan untuk kegiatan coaching besok? Kalau saya pribadi Bu ya, saya itu pengen mengembangkan itu gimana caranya untuk memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Nah, sehingga nanti coachee itu semakin termotivasi, bisa menggali kemampuan-kemampuan yang dimilikinya untuk memberikan alternatif solusi tentang permasalahannya sendiri. Memang dalam melontarkan pertanyaan berbobot ini kan seorang coach memang harus menguasai, ngaten nggih. Nah, itu yang saya merasa harus dikembangkan terus gitu. Nggih, baik sekali Pak Ivan. Berikutnya ini terakhir Pak Ivan nggih, indikator ketercapaian yang ingin panjenengan tuju ketika proses coaching nanti dilaksanakan itu bagaimana? Indikator keberhasilannya itu begini Bu, kalau menurut saya ketika nanti proses coaching berlangsung, kemudian coachingnya bisa mengeluarkan unek-uneknya, kemudian bisa mengeksplor kemampuan-kemampuannya, terus kemudian muncul beberapa alternatif solusi yang bisa dipilih. Nah, itu bisa jadi indikator ketercapaiannya. Baik sekali Pak Ivan. Terima kasih atas sharing kita sedikit ini. Saya berharap semoga kegiatan coaching besok bisa berjalan dengan lancar, dengan sukses. Amin. Dan Bu Clara nanti bisa menggali solusi dari permasalahannya beliau. Terima kasih Pak Ivan. Sampai ketemu besok. Berseri kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya, kita belajar Pancasila. Ini Bu Dewi, nanti kan Bu Clara juga mau ke sini, sesuai sama janjian kita kemarin itu loh. Berarti nanti Bu Clara kesini mungkin ada yang mau disampaikan nggak nggih? Mestinya gitu. Pak Ivan. Nah, itu Bu Clara. Halo Bu, sini. Halo Pak Ivan. Halo Bu Dewi. Sini. Kabarnya Bu Clara? Alhamdulillah baik sekali. Baik, sehat juga. Bu Dewi, Pak Ivan pripun? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana? Begini Pak Ivan, sesuai yang saya diskusikan tadi malam, saya ingin ngobrol-ngobrol sama Pak Ivan lah
Semoga mendapatkan pencerahan di dalam kita bertemu ini nanti. Pencerahan maksudnya gimana Bu? Jenengan ada apa tuh? Ada masalah apa tuh? Gini loh Pak, di kelas saya itu dalam kenaikan tahun ajaran baru ini Ya. itu banyak sekali, ya ada sekitar 4-5 anak itu yang belum bisa membaca Pak. Jadi saya itu merasa khawatir, bingung gitu Pak. Bagaimana ini padahal sudah kelas tinggi kan, kelas 4 itu kan kelas tinggi, harusnya anak-anak itu sudah lancar membaca karena harus bisa memahami soal untuk menjawab toh Pak tentunya. Soalnya kan juga apa itu untuk bekal kelas 5 kan ada ANBK itu kayak gitu. Iya, iya Pak. Jadi keresahan jenengan itu ada berapa anak tadi 4-5 anak yang Iya, literasinya kurang. iya benar sekali Pak. Nah, terus harapannya jenengan nanti setelah kita diskusi itu jenengan dapat apa nanti? Mendapatkan suatu solusi untuk saya terapkan nanti di kelas saya Pak. Tujuan saya bisa mendapatkan pemecahan masalah saya ini yang saya khawatirkan ini tadi. Nyun sewu Bu Clara nggih. Sambil duduk-duduk santai gini nggih. Iya. Kalau menurut jenengan idealnya murid kelas 4 itu kemampuannya yang seperti apa? Ya setidaknya bisa membaca, bisa memahami soal, supaya bisa mengerjakan permasalahannya nanti di dalam mengisi pertanyaan. Seperti itulah idealnya, minimal ya anak-anak itu bisa membaca lancar gitu. Wow, gitu. Iya. Nah, kalau misalnya dibuat skala antara angka 1 sampai 10, kira-kira kondisinya anak tadi yang dengan ceritakan tadi itu di angka berapa? Ya paling enggak 9 Pak. Saya itu punya program Pak. Program saya itu yaitu ilustrasi membaca di kelas 4. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, itu saya mau mengadakan ilustrasi membaca. Menurut pendapatnya Pak Ivan itu pripun ya? Ya, kalau saya ngasih pendapat sih ya, selama kegiatan itu positif ya, yang jenengan laksanakan saja enggak apa-apa. Nah, kira-kira selain langkah apa tadi ilustrasi? Iya, ilustrasi membaca di kelas. Kira-kira langkah apa saja yang lain yang bisa jenengan terapkan selain itu tadi? Saya akan melakukan Pak, itu pelajaran tambahan Pak untuk kelas 4. Iya, setelah mungkin pulang sekolah jadi di luar jam pelajaran gitu loh Pak. Menurut Pak Ivan bagaimana Pak? Apakah ini sudahkah bisa buka anak-anak ya Pak ya kira-kira ya. Jadi saya mau mengadakan ilustrasi tadi, saya juga mau mengadakan les, terus saya juga akan melakukan bimbingan, memberitahu kepada orang tua untuk membimbingnya juga di rumah gitu Pak. Iya, itu tadi kembali lagi ke panjenengan, itu kan panjenengan yang jadi gurunya kelas 4 ya. Iya. Otomatis jenengan sendiri yang nanti yang bisa mengukur kemampuan anak-anak itu. Iya. Nah, terus kalau saya ngasih saran ya hanya sebatas motivasi saja untuk panjenengan. Kira-kira langkah apa yang bisa jenengan lakukan dulu gitu, jadi semacam apa ya, daftar prioritas atau apa namanya. Oh iya. Jadi kira-kira apa dulu yang mau jenengan lakukan, jadi fokus satu dulu gitu, baru kalau satu sudah dilakukan baru kedua nanti enggak. Mau bisa diceritakan dulu tuh Bu. Iya. Yang mau fokusnya kemana dulu gitu sebenarnya? Fokus saya ke ilustrasi membaca dulu aja Pak. Jadi setiap sebelum pelajaran dimulai, saya mau itu Pak, membaca materi dulu sebelum pelajaran dimulai itu Pak. Fokus saya ke situ dulu aja. Nanti kalau sudah lancar membacanya, nanti mungkin ada bimbingan belajar untuk anak-anak gitu. Sebenarnya jenengan tuh merasa keberatan apa tidak tuh mengatasi masalah ini? Mestinya kan tidak tuh. Tidak lah Pak, tidak. Oke, jenengan orang-orang hebat, masa keberatan kan nggak mungkin. Tidak Pak, tidak. Mungkin apa juga selain itu dari anaknya sendiri ya. IQ-nya anak-anak itu kan bermacam-macam. Jadi mungkin dari IQ menerima menangkap materi itu mereka juga berbeda-beda itu Pak. Oh gitu. Terus ini Bu,
kira-kira selain tadi yang jenengan ceritakan tadi ya, ada nggak dukungan yang jenengan butuhkan itu dari siapa gitu, terus dukungannya dalam bentuk apa gitu, mungkin bisa diceritakan lagi. Oh ya, dukungannya tentunya dari orang tua untuk memfokuskan anak belajar juga di rumah. Jadi anaknya tidak dibiarkan saja, ada jadwal mereka untuk belajar selama di rumah itu ya entah 1 jam atau 2 jam untuk membaca. Mungkin untuk mengendalikan anak-anak di rumah itu orang tuanya itu kurang, Pak, saya rasa. Jadi seperti dibebaskan saja main HP terus tanpa ada peringatan. Ayo kita belajar anak-anak, sepertinya itu yang saya lihat dari anak-anak. Oh gitu. Iya, perhatian orang tua itu kan juga penting. Lah jenengan mau ngomong itu ke orang tua, tentunya kan butuh butuh media gitu. Nanti lewat apa, terus kapan? Iya, rencananya ini pada minggu depan ini, Pak. Pas ini kan tahun ajaran baru, mereka juga baru menjadi siswa saya dalam waktu 1 minggu ini. Ya. Nah, saya akan umumkan ke WhatsApp grup wali murid. Nah, selain itu Bu, media komunikasinya jenengan yang lain selain Oh ya, selain itu saya juga mau itu, Pak, pembelajaran saya juga lebih ingin menarik lah, Pak. Mungkin mereka tidak hanya mendengarkan dari saya, tetapi mungkin bisa menerima lewat video. Oh, Gitu. video dikirim lewat WhatsApp juga nanti. Iya. Kalau menurut saya itu sudah bagus Bu, tinggal jenengan melaksanakan saja, tinggal eksekusi saja. Iya. Nah, oke. Akan segera saya eksekusi rencana-rencana saya, Pak Ivan, untuk membimbing anak-anak saya supaya nanti ke depannya juga lebih baik dan menghasilkan murid yang berkompetensi. Nah, akan lebih baik lagi kalau begini Bu Klarangi. Misalnya jenengan kan sudah punya list tadi. Iya. Apa yang mau dilakukan, komunikasi dengan orang tua lewat WhatsApp, terus ngirimi video lewat WhatsApp juga, terus Iya. tadi selain itu ilustrasi membaca. Iya, Nah, ilustrasi membaca. Itu kan juga sudah ada, semua program-programnya kan sudah ada. Tinggal panjenengan buatkan target kira-kira maksimal sampai kapan ini bisa dilaksanakan. Jadi biar jenengan tidak melampaui targetnya Iya. gitu loh, target waktunya. Iya. Kalau ini terlalu dibiarkan terlalu lama kan akhirnya kan Tidak baik. ya nggak baik juga toh. Iya, iya. Akan saya lakukan agar anak-anak juga cepat untuk membacanya, juga bisa memahami materinya. Akan segera saya lakukan dan saya akan bertanggung jawab untuk melaksanakannya, Pak Ivan. Oke. Setidaknya setengah semester anak-anak bisa tuntas, bisa membaca semuanya. Iya. Seperti itu, Pak Iya. Ivan. Nggih, Bu. Saya sebagai teman cuman bisa bantu doakan nggih. Ya. Semoga kesulitan yang jenengan keluhkan tadi itu segera mendapatkan solusi. Jenengan orang-orang hebat nggih, termasuk orang hebat. Saya yakin jenengan bisa Amin, melangkah ini amin, dengan amin, amin. lancar nggih. Terima kasih Pak Ivan atas motivasinya dan waktunya untuk saya untuk bertemu di sini. Nggih. Kalau kita ngobrol-ngobrol gini kan enak tuh diskusi gini. Ya, Nggak sepaneng gitu loh. iya Pak, benar sekali Pak. Ya sudah Pak, Nggih, saya gitu mau. aja. Iya Pak, ini sudah sore, saya mau pulang dulu. Oh, gitu, Nggih. Nggih, nggih. Bareng-bareng Monggo, matur nggih, monggo, suwun monggo. sedaya semuanya. hati-hati. Ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Pak Ivan, kita bertemu lagi ya. Nggih, Bu. Ini sebetulnya melanjutkan yang kemarin. Mohon maaf kemarin itu saya terburu-buru karena dapat calling dari suami. Nggih. Harus segera kembali, ada sedikit masalah ngeten. Nggih. Jadi kita melanjutkan diskusinya di sini. Nggih, Bu. Pak Ivan mboten keberatan toh? Enggak. Nggih. Terima kasih. Jadi ini kemarin kan saya sebagai seorang supervisor. Iya. Ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke Pak Ivan, juga ada pertanyaan. Nggih.
sedikit pertanyaan mungkin ya. Ini saya ingin menanyakan apa yang sudah panjenengan lakukan dan yang apa yang menjadi indikator ketercapaian Pak Ivan ketika melaksanakan kegiatan coaching dengan Bu Clara kemarin. Nggih. Begini Bu Dewi, kalau menurut saya nggih, Nggih. saya kemarin sudah berusaha untuk menanyakan beberapa pertanyaan yang berbobot itu yang menurut saya Nggih. indikator keberhasilannya juga sudah terlihat itu Nggih. terbukti dari Bu Clara yang sebagai coach itu sudah bisa mengeluarkan apa ya, unek-unek atau Kegalauan, nggih. kegalauan nih Nggih, nggih. sehingga saya bisa menggali terus, kemudian kemampuan beliau juga Nggih, bisa nggih. terlihat, akhirnya itu bisa jadi beberapa alternatif solusi pemecahan masalah yang dialami Bu Clara. Oh, ngoten nggih. Alhamdulillah ya, Pak. Nggih, Ivan, nggih. alhamdulillah. Nggih, niki nyun sewu sebelumnya. Yang panjenengan sampaikan tadi memang sudah sesuai dengan apa yang saya amati Nggih. kemarin, terutama ketika panjenengan melontarkan pertanyaan yang berbobot, termasuk juga keaktifan panjenengan ketika kegiatan coaching tersebut. Ini terlihat jenengan kemarin juga mampu menggali potensi-potensi dari seorang coach, Ya. di mana akhirnya seorang coach kemarin yang kemarin itu Bu Clara Bu nih, Clara nggih. bisa menggali solusi, bisa menemukan solusi yang terbaik dari kegalauannya beliau. Dan selain itu juga kemarin juga terlihat bahwa Pak Ivan ini sudah memberikan prinsip kemitraan. Saya lihat percakapan antara panjenengan dengan Bu Clara kemarin itu juga hangat, akrab. Jadi enak ngoten nggih sharingnya, Nggih. ngoten. Itu sesuai dengan pengamatan saya seperti itu Pak Ivan. Terus dan yang terpenting ini panjenengan kemarin juga sudah menerapkan alur tirta. Jadi sudah sesuai dengan apa yang sebelumnya saya sampaikan di kegiatan pra coaching kemarin nggih. Iya. Ada beberapa prinsip terutama untuk alur tirta dan panjenengan sudah melaksanakan dengan baik. Dan mungkin ini ada sedikit saran saja dari saya untuk panjenengan untuk selalu menggali keterampilan panjenengan ketika melaksanakan kegiatan coaching. Karena memang kegiatan coaching ini kan tidak mungkin hanya 1 kali 2 kali, Iya, betul. jadi harus berkali-kali dan harus selalu digali. Ngoten. Nggih. Nah, ini untuk istilahnya juga untuk kemajuan panjenengan dan mungkin nanti juga untuk agar panjenengan ini bisa memberikan istilahnya sesuatu yang positif untuk rekan sejawat panjenengan atau bahkan ke murid panjenengan. Nggih, nggih, Bu. Nggih, Nggih. itu saja Terima yang kasih ingin sarannya, Bu. saya sampaikan dan semoga nanti kedepannya napa nggih jenengan semakin ahli dalam bercoaching ria. Amin. Nggih, nggih. Ya sampun, itu saja yang ingin saya sampaikan Bu. Pak Ivan Nggih. nggih. Terima kasih. Nggih. Sama-sama. Nggih. Monggo. Nggih. Singkirkan